Topik yang akan dibahas kali ini adalah Project Selection and Portfolio Management. Jadi, semua organisasi itu memilih proyek yang akan dijalankan dari berbagai peluang yang tersedia. Dan keputusan ini tidak sederhana, karena konsekuensi dari keputusan yang buruk itu bisa sangat mahal. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat membuang dana yang besar untuk proyek yang tidak pernah digunakan. Sehingga diperlukan cara paling rasional dalam memilih proyek, serta pertimbangan apakah keputusan harus berbasis analisis keuangan saja atau juga kriteria lainnya. Nah, berbagai pendekatan digunakan untuk mengevaluasi dan memilih proyek, mulai dari metode kualitatif berbasis pertimbangan hingga metode kuantitatif berbasis analisis angka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, selain itu, organisasi harus mengelola portofolio proyek, yaitu kumpulan proyek yang dijalankan secara bersamaan yang menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan sumber daya, penjadwalan, serta pengendalian. Nah, karena sumber daya yang terbatas, perusahaan itu tidak dapat mengejar semua peluang sehingga diperlukan sistem prioritas untuk menyeimbangkan peluang dan biaya, serta memastikan keputusan dibuat secara tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas pemilihan. Oleh karena itu, organisasi mengembangkan model seleksi proyek untuk menghemat biaya dan juga waktu sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan proyek tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan dalam screening dan juga seleksi proyek, di mana pendekatan-pendekatan ini tuh berfungsi untuk membantu organisasi dalam membuat pilihan yang optimal di antara banyak alternatif untuk melaksanakan suatu proyek. Dan juga ini tuh membantu dalam memastikan agar pelaksanaan proyek ini tepat waktu dan juga menggunakan biaya yang paling optimal dan efisien. Dan di dalam pendekatan screening dan juga seleksi proyek ini terbagi menjadi 4 jenis ataupun 4 model. Dan model yang pertama yaitu model checklist. Dan model checklist ini tuh terdiri dari daftar kriteria ataupun faktor dari sebuah proyek dan kemudian diimplementasikan kepada berbagai kemungkinan proyek di masa depan. Dan di sini contoh yang digunakan yaitu SAP Corporation, di mana SAP Corporation ini memiliki beberapa proyek, yaitu 4 jenis proyek. Dan kriteria yang digunakan oleh SAP Corporation yaitu yang pertama biaya, potensial laba ataupun profit, time to market ataupun bisa disebut juga waktu ke pasar, dan yang terakhir yaitu resiko pengembangan. Dan di sini performa dalam kriteria-kriteria tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Dan dari 4 proyek di sini, proyek yang skornya tertinggi yaitu proyek Gamma, di mana proyek Gamma ini berhasil mengskor di 3 kategori dalam performa tinggi dan 1 kategori di performa rendah. Dan di sini bisa dilihat bahwa time to market atau waktu ke pasar performanya low, dan ini bukan berarti waktu ke pasarnya ini cepat ataupun rendah, tetapi ini berdasarkan penilaian performanya, yaitu low berarti performanya rendah, sedang performanya sedang, dan juga high yaitu performanya tinggi. Maka time to marketnya di sini bisa dikategorikan sebagai lambat karena skornya di low. Dan juga sama dengan resiko pengembangan di sini, skornya high bukan berarti bahwa resikonya tinggi, tetapi berarti dia menilai skor performanya tinggi, berarti resiko pengembangannya proyek Gamma ini bisa dibilang rendah. Dan kekurangan pada model checklist ini sendiri yaitu bisa dibilang model ini tuh masih bersifat subjektif dalam kriteria penilaiannya. Seperti tadi yang kita lihat, dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah ini tidak bisa diukur secara kuantitas, tetapi masih subjektif. Dan juga model checklist ini tuh masih gagal dalam menyelesaikan masalah trade-off apabila ada satu kriteria yang diberi bobot berbeda ataupun bisa dinilai satu kriteria lebih penting daripada kriteria lainnya. Baik, selanjutnya untuk model yang kedua yaitu scoring model ataupun simplified scoring model, di mana dalam model ini kriteria itu ditentukan peringkatnya berdasarkan kepentingan relatifnya terhadap suatu proyek. Dan bisa dilihat di contoh di sini SAP Corporation menggunakan 4 proyek. Dan langkah pertama dalam menentukan scoring model ini yaitu untuk memberikan kepentingan relatif kepada kriteria-kriteria yang telah dipilih. Dan di sini kriteria dengan kepentingan relatif tertinggi yaitu time to market ataupun waktu ke pasar, dan kriteria dengan kepentingan terendah yaitu biaya. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu untuk memberikan skor ataupun performa kepada kriteria tadi. Dan di sini skornya beragam berdasarkan setiap proyek. Kemudian langkah yang ketiga yaitu untuk mengalihkan
kepentingan relatif tadi di kategori A dengan skor kriteria itu sendiri di kategori B untuk menghasilkan weighted score atau skor terbobot di kategori A kali B. Dan kemudian tiap weighted score ini dari tiap kriteria akan dijumlah untuk menghasilkan total score atau score overall. Dan dari 4 proyek ini, proyek yang memiliki skor overall tertinggi yaitu proyek beta. Maka proyek beta merupakan alternatif yang terbaik bagi SAP Corporation. Dan untuk kelemahan serta kekuatan model ini sendiri, bagi kekuatannya, model scoring ini akan memudahkan perusahaan untuk menentukan tujuan strategisnya dan menghubungkannya dengan berbagai alternatif proyek berdasarkan kepentingan kriteria-kriteria tersebut. Tapi lagi-lagi kelemahannya itu masih bersifat subjektif karena hasil dari perhitungan kriteria tersebut akan bergantung kepada keakuratan bobot kepentingan yang telah diberikan bagi setiap kriteria. Baik, untuk model selanjutnya, model ketiga yaitu AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana dalam AHP ini bobot dari kriteria itu dihitung secara matematis berdasarkan perbandingannya dengan kriteria lain. Jadi satu kriteria dibandingkan dengan kriteria lain dan seterusnya. Dan langkah pertama dalam melakukan analytical hierarchy proses ini yaitu mengkategorikan kriteria-kriteria. Di sini dalam contoh ada 3 jenis kriteria dan di dalam tiap kriteria itu dibagi lagi menjadi beberapa subkriteria. Seperti yang pertama ini financial benefits atau keuntungan finansial dibagi menjadi 2 subkriteria yaitu short term atau jangka pendek dan juga long term financial benefits atau jangka panjang. Selanjutnya setelah sudah mengkategorikan kriteria-kriteria itu, kriteria tersebut akan dibagi bobotnya secara matematis, entah dengan kalkulasi maupun software. Dan di sini ditentukan bahwa bobot dalam kriteria finance yaitu 0,52 atau 52% dari total tujuan atau goal yaitu 100%, dan sisanya strategi 34% dan juga IT 14%. Baik, selanjutnya setelah sudah menentukan bobot dari masing-masing kriteria yaitu untuk menentukan angka desimal bagi tiap predikat atau pencapaian dalam proyek. Dan di sini dalam contoh untuk tiap predikat seperti excellent, good, dan poor sudah ditentukan angka prioritasnya atau angka desimalnya. Selanjutnya setelah angka itu sudah ditentukan, angka predikat tersebut akan dikali dengan bobot masing-masing kriteria atau persentase masing-masing kriteria untuk mendapatkan hasil penilaian akhir dari masing-masing proyek. Dan di sini bisa dilihat bahwa perfect project memiliki skor total 1,00 atau 100% dengan masing-masing kriteria dalam predikat excellent. Dan misal di sini ada proyek not aligned dengan hasil yang bermacam-macam di sini dalam masing-masing kriteria dengan skor total 0,538 atau 54%. Baik, untuk model yang terakhir yaitu profile model, dan model ini sendiri itu berfungsi untuk memetakan proyek berdasarkan 2 atau lebih kriteria atau faktor. Dan pada contoh di sini grafik ini membandingkan potensi return atau tingkat pengembalian dengan tingkat risiko suatu proyek. Dan dengan model ini tuh dapat memetakan secara visual agar kita bisa melihat mana opsi yang menawarkan pengembalian tertinggi dibandingkan dengan risiko yang diterima. Selanjutnya di contoh di grafik ini disajikan minimum desired return atau keuntungan minimal yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi, dan di sini ada juga maximum desired risk atau resiko tertinggi yang bisa ditolerir oleh perusahaan. Dan di sini ada beberapa proyek yang diliputi oleh garis yang disebut efficient frontier, dan garis ini itu merupakan proyek-proyek yang paling optimal yang dapat dipilih, di mana proyek-proyek ini itu meliputi resiko yang terendah yang bisa dicapai, tetapi juga return atau keuntungan tertinggi yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu financial models. Nah, financial models ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemilihan proyek dengan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan prinsip time value of money, yaitu bahwa uang yang diterima saat ini lebih bernilai dibanding uang yang di masa depan karena pengaruh inflasi dan opportunity cost. Pinto menjelaskan ada 3 alat utama dalam financial models, yaitu ada discounted cash flow,
Net Present Value atau NPV, dan Internal Rate of Return atau IRR, yang membantu organisasi menilai kelayakan proyek berdasarkan profitabilitas ekonominya. Selain itu, digunakan pula pendekatan risk return untuk memetakan proyek pada efisien frontier, sehingga manajemen dapat menilai hubungan antara tingkat risiko dan potensi keuntungannya. Tujuan utama financial models ini agar pemilihan proyek dilakukan secara objektif, rasional, dan juga terukur, bukan sekedar berdasarkan intuisi ataupun tekanan dari manajerial. Namun Pinto juga menekankan bahwa model finansial ini memiliki keterbatasan karena hanya menangkap dari nilai ekonomi proyek dan belum tentu mencerminkan nilai strategis, reputasi, ataupun dampak jangka panjang untuk perusahaan. Selanjutnya, Project Portfolio Management. Manajemen portofolio proyek merupakan pendekatan strategis yang digunakan organisasi untuk mengelola sekumpulan proyek secara terpadu. Pendekatan ini penting mengingat tingginya tingkat kegagalan proyek serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan membangun portofolio proyek, organisasi dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu proyek, meningkatkan stabilitas finansial, serta menjaga kemampuan perusahaan dalam merespon berbagai peluang pasar secara simultan. Kemudian, proses pemilihan portofolio proyek dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap praproses meliputi penetapan strategi bisnis dan metode evaluasi proyek. Kemudian, tahap proses inti menyakup penyaringan awal, analisis proyek individual, seleksi portofolio, serta penyesuaian portofolio. Selanjutnya, pada tahap pasca proses berfokus pada pengembangan proyek, evaluasi kinerja, dan penyempurnaan portofolio agar tetap sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, kemudian pengembangan portofolio proyek yang proaktif menuntut organisasi secara berkelanjutan memantau perubahan lingkungan internal dan eksternal. Portofolio perlu ditinjau secara berkala guna memastikan keseimbangan antara proyek beresiko tinggi dan rendah, serta antara proyek jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan ini membantu perusahaan menghindari penumpukan proyek yang tidak menjanjikan dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Nah, selanjutnya, keberhasilan manajemen portofolio proyek dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain struktur organisasi yang fleksibel, komunikasi yang terbuka antar tim, serta kemampuan organisasi dalam melakukan pemantauan lingkungan bisnis dengan biaya yang efisien. Selain itu, perencanaan transisi proyek berbasis waktu juga diperlukan agar perpindahan dari satu proyek ke proyek lainnya dapat berlangsung secara lancar dan berkesinambungan. Baik, selanjutnya masuk pada case overview. Jadi, kasus kali ini membahas Keflavik Paper Company, sebuah perusahaan manufaktur kertas berukuran menengah yang menghadapi permasalahan serius dalam kinerja proyek-proyek pengembangan produknya. Permasalahan tersebut meliputi keterlambatan penyelesaian, pembekakan anggaran, serta hasil produk yang tidak konsisten. Nah, masalah ini bukan disebabkan oleh pelaksanaan proyek, melainkan oleh sistem pemilihan proyek yang kurang tepat. Nah, perusahaan itu terlalu bergantung pada analisis finansial, terutama pada diskon cash flow, sebagai satu-satunya dasar keputusan. Sehingga, banyak proyek disetujui hanya karena terlihat menguntungkan secara finansial tanpa mempertimbangkan kesesuaian strategis, kemampuan teknis, maupun keterkaitan dengan proyek lain. Nah, akibatnya, portofolio proyek itu menjadi tidak terarah, beragam namun tidak saling mendukung, dan sulit dikelola, serta tidak memberikan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Konsultan kemudian merekomendasikan perubahan proses seleksi proyek agar lebih selaras dengan tujuan strategis perusahaan, mempertimbangkan kompetensi internal, serta menerapkan sistem prioritas portofolio. Nah, kasus Keflavik Paper Company ini menekankan pada pentingnya penggunaan kriteria seleksi proyek yang komprehensif, tidak hanya terkait aspek finansial, agar perusahaan itu mampu mengelola portofolio proyek secara efektif dan mencapai kinerja jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya, masuk pada pertanyaan pertama pada studi kasus. Keflavik Paper merupakan contoh yang baik mengenai bahaya ketergantungan berlebihan pada satu teknik penyaringan. Dalam kasus ini, discount cash flow. Nah, bagaimana ketergantungan berlebihan atau eksklusif pada metode penyaringan lain yang dibahas dalam bab ini dapat menimbulkan masalah serupa. Jadi, ketergantungan berlebihan pada satu metode penyaringan proyek, apapun metodenya itu, dapat menimbulkan masalah yang sama seperti yang dialami Keflavik. Karena setiap metode ini memiliki keterbatasan dan hanya menilai proyek dari sudut pandang tertentu saja.
Nah, jika perusahaan itu hanya menggunakan checklist model, keputusan itu akan sangat bergantung pada penilaian subjektif, misalnya kategori tinggi, sedang, hingga rendah. Nah, model ini tidak mampu menjelaskan prioritas antara kriteria atau menyelesaikan trade-off. Akibatnya, proyek dapat terlihat layak secara umum, tetapi belum tentu sesuai dengan strategi atau kemampuan perusahaan. Nah, hal ini juga dapat menghasilkan portofolio portofolio proyek yang tidak terarah seperti yang terjadi pada Keflavik. Lalu, jika hanya mengandalkan simplified scoring model, proyek memang dinilai lebih sistematis melalui pembobotan. Tetapi hasilnya sangat tergantung pada pemilihan kriteria dan bobot yang digunakan. Nah, jika kriteria yang dipilih itu tidak benar-benar mencerminkan tujuan strategis perusahaan, maka proyek dengan skor tinggi belum tentu memberikan nilai strategis. Dengan kata lain, perusahaan bisa terjebak pada angka dan tetap memilih proyek yang tidak selaras dengan misi organisasi. Nah, ketergantungan penuh pada analytical hierarchy proses juga dapat menimbulkan masalah apabila seluruh kriteria tidak dirumuskan dengan tepat sejak awal. HP ini membutuhkan struktur kriteria yang lengkap dan transparan. Jika ada faktor penting yang tidak dimasukkan, atau terjadi bias dalam penentuan bobot, maka hasil analisis itu tetap dapat mengarah perusahaan pada proyek yang kurang relevan atau terlalu mahal untuk dijalankan. Nah, sementara itu, jika hanya menggunakan profile model atau risk return, keputusan proyek akan terlalu disederhanakan menjadi dua dimensi saja, yaitu risiko dan pengembalian. Pendekatan ini mengabaikan faktor penting lain seperti kesesuaian strategis, kemampuan teknis, pembelajaran organisasi, dan sinergi antar proyek. Akibatnya, perusahaan bisa memilih proyek dengan return menarik tetapi tidak didukung kompetensi internal yang pada akhirnya justru menimbulkan keterlambatan, pembekakan biaya, dan kesulitan implementasi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kasus Keflavik ini menunjukkan bahwa penggunaan satu metode secara eksklusif akan menghasilkan pandangan yang sempit dalam menerima proyek. Sehingga metode seharusnya digunakan secara komplementer agar keputusan proyek itu mempertimbangkan aspek finansial, strategis, operasional, risiko, dan kesesuaian dengan portofolio perusahaan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. What are the advantage and disadvantage of the tool presented in this case? Nah, jadi kelebihan untuk tools ini yang pertama adalah memberikan dasar keputusan yang objektif melalui angka konkret seperti payback period dan juga revenue. Kelebihan yang kedua yaitu memudahkan perbandingan antara proyek, yaitu ICO versus delta. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu mendukung tujuan profitabilitas perusahaan dengan menunjukkan proyek mana yang menghasilkan return lebih cepat dan lebih besar. Lalu kelebihannya yang terakhir yaitu mengurangi subjektivitas manajemen dalam memilih proyek. Nah, untuk kekurangan dari tools ini, yang pertama yaitu terlalu fokus pada hasil finansial jangka pendek, seperti payback yang lebih cepat. Untuk kekurangan yang kedua yaitu tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek strategis seperti rebranding, nilai etika, dan juga positioning pasar dalam jangka panjang. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu mengabaikan manfaat non-finansial seperti reputasi merek dan juga loyalitas pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu risiko sosial dan nilai sustainability tidak tercermin dalam perhitungan numerik. Dalam kasus ini, meskipun Project Delta lebih unggul secara finansial, Project ICO memiliki potensi nilai strategis melalui citra ethical produk yang tidak tertangkap oleh financial tools. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa yang ditunjukkan oleh kasus ini mengenai pengaruh metode screening proyek yang buruk terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola proyek secara efektif? Pada kasus ini menunjukkan bahwa kalau pemilihan proyek dilakukan dengan cara yang kurang tepat, maka pengelolaan proyek juga akan ikut bermasalah, karena proyek yang dipilih tanpa melihat kesesuaian dan kemampuan dan arah perusahaan akan mengakibatkan banyaknya proyek yang tidak saling mendukung dan sulit dikendalikan. Dampaknya, proyek akan sering terlambat, biayanya membengkak, dan hasilnya tidak konsisten. Selain itu, pengalaman dari satu proyek tidak akan bisa dimanfaatkan untuk proyek lain, sehingga tim harus terus belajar dari awal.